Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, amma ba'd. Para salikin rahimakumullah, jamaah haji kolbu, sahabat, kolega, Bapak Ibu sekalian, mari kita memulai ngaji kolbu pagi hari ini dengan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nimatin, dan bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Para salikin, hari ini kita masih melanjutkan tentang keseimbangan antara ju' dan khauf. Ju' ya berarti kita itu roja, berarti kita mengharap, terlalu berharap tapi tidak menapak bumi, tidak ada ikhtiar, juga angan-angan. Tapi khauf belaka, tidak ada motivasi, cenderungnya nanti akan putus asa. Jadi orang yang beriman harus menyeimbangkan antara roja dan khauf. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabima bi ulumiyya fi darain. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal amnu ibaratun an tajarrudil roja, dan rasa aman itu adalah suatu ungkapan totalnya pengharapan. Berharap terus, indah terus, mimpi terus, merasa aman dirinya. Hatta la yubqa lil khaufi wajudin bihalin, hingga tidak tersisa rasa takut dalam kondisi apapun. Gusti Allah sugih, Gusti Allah pemaaf, Gusti Allah punya surga, Allah memaafkan, karena itu saya masuk surga. Lah, ini kalau sudah terlalu berharap, terlalu aman, maka itu biasanya merendahkan, menurunkan motivasi. Falqonitul wal aminu jahilani billah, dan orang yang berputus asa dari merasa aman adalah dua orang yang tidak mengetahui tentang Allah. Jadi kalau orang itu takut belaka, tidak ada motivasi ibadah, saya ibadah nggak ada manfaatnya, toh sudah menanti, Allah sudah menakdirkan saya orang jelek kok, itu berarti dia itu adalah orang yang jahilani billah, orang yang bodoh, orang yang tidak ma'rifatullah. Waqi'ani la mahallatan, yang kedua orang itu akan terjerumus, ya, la mahillatan, maka tidak boleh, tidak pasti, fi tarkit ta'ati wa fi'lil ma'asi, dia akan meninggalkan ketaatan, wa fi'lil ma'asi, dan dia mengerjakan kemaksiatan. Alah, memang saya ini takdirnya orang jelek, ya udah korupsi terus, maksiat terus, minuman terus, kemana-mana. Saya itu ditakdirkan begitu loh. Nah, ini biasanya bagi orang yang sudah putus asa. Jadi orang itu harus dua, seimbang, ar-roja wal khauf, baru seimbang. Dia akan mengetahui dirinya, saat dosa langsung istighfar, ya, dan saat ibadah enak maka itu berpengharapan, ada motivasi. Fa innal qaniti yatruku ta'at, karena sesungguhnya orang yang berputus asa itu akan meninggalkan ketaatan, li'annahu yarah,
karena bahwasanya ia akan menganggap annaha la tanfa'uhu, maka dirinya itu tidak ada manfaatnya. Aku itu sejak kecil ya begini, keluarga aku jelek, keluarga aku penuh maksiat, ya aku ikut maksiat dong, takdirku anaknya orang maksiat kok. Lah, tidak boleh mengatakan seperti itu. Karena kesempatan untuk orang menjadi orang baik, setiap orang adalah sama. Jadi tidak boleh orang yang menganggap anaknya begini pasti anaknya ikut. Orang anaknya baik, orang tuanya baik, anaknya pasti baik juga belum tentu. Orang tuanya dugal, anaknya ikut dugal belum tentu. Karena itu kesempatannya sama. Jadi harus ada rojak dan khauf. Wal aminu yartakibul maksiyah, sedangkan orang yang merasa aman ya dari menjangkau kemaksiatan, bidzannihi, dengan segala prasangkanya, annaha la tadurhu, maka kemaksiat itu tidak berguna baginya. Ya, itu orang kalau sudah merasa aman, lah dosaku kecil, nggak apa-apa, masih banyak amal saya kok. Jadi merasa aman karena dia temannya malaikat, roket atid, sehingga tahu neraca amalannya. Oh, masih banyak saya yang baik kok. Lah, sehingga motivasi untuk melakukan kejahatan, kemaksiatan juga tinggi. Jadi dengan demikian, orang putus asa merasa tidak perlu ibadah. Orang yang penuh dengan harapan biasanya meremehkan dosa. Na'udzubillah min dunis syaqa wa su'il qadha. Ya Allah, saya berlindung kepada Allah dari kejangkauan kesengsaraan dan keburukan dari ketentuan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini menutup dari roja dan khauf di dalam bab ini, diakhiri dengan doanya Syekh Alwi Al-Haddad, na'udzubillah min darkis syaqa wa su'il qadha. Para salikin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, jamaah Haji Qalbu, para salikin, mari kita lanjutkan. Wa iyyaka, dan hendaklah engkau berhati-hati, wa amanil maghfirah, dengan angan-angan mendapatkan ampunan, al-qati'ati anha, yang memastikan dirimu atas raihan ampunan itu. Jadi kadang-kala kemarin kan sudah kita mengatakan, innallaha ghafurur rahim. Ghafurur rahim benar. Tapi jangan pula kita ghafurur rahim, kita maksiat terus, toh nanti diampuni. Maka itu dikatakan wa iyyaka wa aminiyal maghfirah. Hati-hati, jangan engkau merasa aman terhadap istighfarmu. Istighfar saja belum tentu aman, apalagi orang yang tidak pernah istighfar, yang malas beristighfar, bagaimana? Ya semakin jauh dari Allah. Wa hiya ma tasma'uhu ala lisani ta'ifatin minal mukhtarin, yaitu kamu mendapatkan sesuatu yang mendengarnya melalui lisan sekelompok orang-orang yang terperdaya. Kan banyak orang mengatakan, oh Gusti Allah itu pengampun, ustalah, terus no maksiatmu kok diampuni. Lah ini jangan engkau dengarkan min qaulihim, atas perkataan mereka, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni atas dosa-dosamu semua. Az-Zumar ayat 53. Wa huwa ghaniyun 'anna wa 'an a'malina, Allah tidak butuh amal kita dan Allah juga tidak butuh kita. Jadi kadang-kadang orang melecehkan, oh, saya istighfar kok, tapi dosa terus. Saya tobat terus, tapi kumat. Ya, itu istilahnya tomat. Habis tobat kumat. Wa khazainuhu mamlu'atun bil khair, Allah itu mempunyai gudang-gudang perbendaharaan yang penuh kebaikan. Udah Allah nanti baik dengan kita asal istighfar tuh. Memangnya Allah itu manusia
yang bisa dibohongin, yang tidak tahu terhadap amal-amal kita. Tahu apa yang ada di dalam sirkolbun kita itu. Wa rahamtahu wasi'at kulli syai'in. Allah itu menebar rahmat dan meliputi segala sesuatu. Iya benar, Allah itu menebar rahmat. Tapi jangan pula kita melakukan maksiat terus. Kadang-kadang meremehkan dengan innallaha ghafurur rahim. Wa rahmatu wasi'at kulli syai'in, itu diremehkan sehingga diri kita itu merasa aman. Jangan, ya. Ma'a israrihim ala fi'lil ma'asi, disertai dengan mereka masih berkubang untuk mengerjakan segala maksiat, wa tarkul a'mali sholihah, sehingga dia meninggalkan tarkul a'mali sholihah, meninggalkan amal-amal yang soleh karena merasa sudah diampuni. Wa ka'annahum yaqulun bilisani ahwalihim, dan seakan-akan mereka berkata dengan lisan mereka, innat ta'ata la tanfa, ketaatan itu tidak berguna, wa innal ma'asi la tadurru, dan sesungguhnya kemaksiatan itu juga tidak berdaya. Tidak. Yang maksiat dicatat tetap maksiat meskipun Allah mengampuni. Jangan bicara taat tidak berguna karena takdir. Tidak, ketaatan adalah kunci dari seseorang muraqabah wa muqarrabah kepada Allah. Jadi harus ada keseimbangan antara amal di satu sisi dengan taat, dan itu sebagai abid, orang yang beribadah. Begitu Bapak sekalian ya, jangan meremehkan terhadap ucapan motivasi yang jelek. Udah lah, Gusti Allah ngampuni. Nah, jangan. Wa hadza buhtanun azim, dan ini merupakan kebohongan yang besar. Wa qad qala ta'ala, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Surat Al-Zilzalah ayat 78. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya akan dilihat balasannya, catatannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat sedzarrah pun, artinya setitik debu, ya, niscaya akan Allah juga melihatnya, artinya akan membalasnya. Jadi tidak ada amal maksiat yang tidak dicatat, tidak ada amal hasanat yang tidak dicatat, semua ada catatannya. Wa qala ta'ala, di dalam Allah berfirman di surat An-Najm 31, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard walizjal ladzina asya'u bima amilu wa yajzal ladzina ahsanu bil husna. Wa ma fil ardi, dan hanya kepunyaan Allah yang ada di langit dan di bumi, fis samawati wa ma fil ard, liyajzal ladzina asya'u bima amilu, dia memberi balasan kepada orang yang berbuat jahat dan terhadap apa yang diamalkan. Wa yajzal ladzina ahsanu bil husna, dan Allah memberi balasan kepada apa yang diamalkan, yang amalnya itu adalah kebaikan, dibalas dengan kebaikan pula. Ya. Dan waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang merendahkan nafsunya. Wal kayyisu man dana nafsu wa amila limadal maut, dan ia beraktivitas untuk sesuatu, satu momen setelah maut, yaitu akhirat. Itu orang yang cerdas, ya. Wal fajir wal ajir man atba'an nafsu hawahu, sedangkan orang yang lemah, orang yang
ajir, orang yang lemah, orang yang bodoh, itu mengikuti nafsunya, lagi hawa hasratnya. Wa tamanna 'ala Allah ta'amani, dan ia berangan-angan pada Allah dengan suatu yang angan-angan tadi. Wah, Allah mengampuni kok. Tapi amalnya setiap hari tetap amal yang sayyi'at, yang kotor. Itu adalah orang yang ajiz, orang yang betul-betul bodoh, orang yang lemah, orang yang muflis, orang yang akan rugi. Walau annaka qulta li wahidin min haula'il mahrurin, dan seandai saja kamu berkata kepada salah seorang dari mereka, orang akan mudah terperdaya. U'ud anil kasbi wa tijarah, bertopang dagulah dan kamu dari bekerja serta berdagang. Wallahu ta'ala ya'tika birizqa, dan Allah telah mendatangimu dengan membawa rezekimu. Betul, Allah itu maksumun, memberi rezeki, tapi urusan dunia. Tapi urusan akhirat gimana? La sakhira minka, pasti akan mencopot dirimu. Wa qala mar'ana syai'an bija yaji'u, tidak pernah kami melihat suatu rezeki datang illa bisa'i wa talab, melainkan dengan mencari dan mengejar, bekerja. Bal bil kiddi wan nasab, bahkan harus bersusah payah dan kerja keras. Artinya dunia saja memang Allah memberikan maksum yang sudah dibagi. Tapi untuk meningkatkan kan harus bil kasbi, dengan bekerja, dengan motivasi, dengan ikhtiar. Nah, baru ada tambahan. Gitu. Karena rezeki salah satunya adalah yang dijanjikan, berarti bagi orang yang bertakwa. Tapi kalau sekedar makan minum, semua dijanji, semua sudah dibagi kok. Allah pasti ngasih. Ma'a annallahu ta'ala qad takaffala lahu bidunya, padahal Allah Ta'ala sungguh telah menjamin bagi orang itu urusan rezeki dunia, makan pasti. Walam yatakaffal lahu bil akhirah, tapi Allah tidak menjanjikan kamu mendapatkan jaminan nanti di akhirat. Itu tergantung amal kita. Jadi kalau kita itu putus asa, ya nggak dapat, karena dia tidak menganggap bahwa beramal itu tidak ada manfaatnya. Jadi dengan demikian Bapak Ibu sekalian, maka beramallah untuk akhirat, itu menjadi negeri yang abadi kita. Al akhiratu qararah wal watonah. Akhirat itu negeri, kampung halaman kita yang sesungguhnya. Sedangkan ad-dunya manzilatun, sedangkan dunia itu sekedar mampir ngombe, hanya sesaat saja. Itu ya Bapak sekalian. Fahal dzalik, maka tidaklah yang demikian ilang ikasun wantikasun ala amir roksi, melainkan sebagai hal yang berbalik dan berjungkir jatuh dari atas kepala. Artinya manjada wajah, orang yang kerja keras insya Allah Allah memberinya. Tapi kalau orang nyantai, itu hanya maksumun belaka, ya yang penting makan minum cukup, Allah kasih. Tapi urusan keberhasilan itu harus ini ilang kisun wantakisun ala ummil ar-roksi. Bahasa Jawa ini kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, kan gitu kan. Jadi harus upaya keras, baru Allah memberikan nambah sesuai dengan janjinya, rezeki yang dijanjikan, rezeki yang diminta karena doa kita. Wa qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, inna amanil maghfirah qad lu'ibat bi aqwamin, sesungguhnya angan-angan mendapat ampunan Allah sungguh telah mempermainkan pada sekelompok orang.
hatta kharaju minat dunya mafalis, sehingga dia wafat mati itu dalam keadaan mafalis, orang yang bangkrut, yakni minal a'mali sholihah, dari amal yang soleh. Gusti Allah itu adalah Maha ampun. Maha ampun iya, tapi kalau nggak ada amal baiknya itu loh gimana? Lah ini kan jadi orang yang muflis, orang yang rugi nanti, orang yang berpendapat seperti itu. Urusan dunia saja harus diikhtiari loh, apalagi akhirat yang Allah tidak pernah menjamin. Yang menjamin apakah kita masuk surga, kita gampang dimaksar di Shiratal Mustaqim, ya diri kita sendiri. Sejauh mana kita ibadah, sejauh mana kita menjadi orang yang ahlut ta'at. Begitu Bapak sekalian. Masih dilanjutkan Imam Hasan Bisri, fal mu'minu la yusbihu illa khaifan, maka orang beriman tidak memasuki pagi hari yusbihu illa khaifan, kecuali takut. Wala yamsi illa khaifan, dan tidaklah memasuki sore juga harus takut. Artinya menghindari dari amal-amal yang sayyi'at, direkso, dijaga agar kita tidak menjalani yang maksiat. Istighfar, sholawat, Allah, pokoknya mulut kita itu kita jaga dan kita basahi hanya menyebut nama Allah dengan segala bentuk dari zikir-zikir yang di situ ada nama Allah. Karena itu Allah disebut dengan ismu dzat, isim, nama zat yang tunggal Allah itu. Dan setiap zikir selalu ada nama Allah semuanya. Bapak sekalian itu ya, ya'malu wa yaqulu la'alli anjuh, dan orang beriman selalu beribadah dan selalu mengatakan semoga saya selamat ya Allah. Allahumma ini selamatan fitin, ya Allah saya selamatkan dalam beragama. Dan terus itu menjadi bagian dari doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu bagi orang beriman. Kalau orang munafik apa? Wal munafiqu yutrakul amal wa yaqulu, sedangkan orang munafik akan meninggalkan amal dan dia mengatakan sawadun nasi kathirun wa sawfa yaghfiruli. Pemimpin manusia itu banyak ulama, banyak kiai, banyak mursyid, banyak ulama. Wa sawfa yaghfiruli, dia akan memintakan ampun saya. Nah, ini sikap yang jelek. Saya sering mendengar begitu. Aku tak gondelan sarunge kiai kowe. Engko kan katut. Nah, iya, baik. Tapi yang ngamal sing apik gitu loh. Ini kan banyak ini. Pokoke kula ini sementing gondel sarungane kiai, bener saya bagus. Ya. Tapi yang ngamal lo beramal yang baik. Bukan hanya nderek kiai tapi nggak ngamal. Wes pokok kalau ikut dzurriyah masuk surga loh. Dzurriyah sapa? Amalmu apa? Memangnya ada orang yang bisa menjamin kamu masuk surga, kita masuk surga karena mencintai dzurriyah loh. Dzurriyah yang mana? Gitu loh Bapak sekalian. Kadang-kala ini ada opium ya, opium itu apa ya? Yang menjadi orang ini nabobo, sehingga orang malas beribadah. Aku yang penting melok lah, melok tapi dengan amal gitu loh Bapak sekalian. Ini mengatakan sawadun nas kathirun wa sawfa yaghfiruli, banyak saya ikut ulama kok, nanti kan dia memintakan ampun ke saya. Iya didoakan, tapi diri kita juga harus beramal yang baik, yang banyak. Ahlut ta'at, ahlut dzikir, ahlut thariqah, baru bersama-sama kiai, bersama ulama, bersama Rasulullah, wa yadkhulul jannah,
bi ghairi hisab ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini baru jos. Ngaku melok ulama tapi enggak ngamal 16. Ya wes, nanti muflis, merasa diampuni, ternyata tidak punya amal apapun. Waqad qalu, dan mereka biasanya, ya Allah, sungguh para ulama berkata, al malaikatu wal anbiya'u ma'akamali ma'rifatihim billah. Para malaikat dan para nabi disertai kesempurnaannya itu adalah terletak pada ma'rifatihim billah, ma'rifatullah. Semakin orang ma'rifat pada Allah, syariat bagus, tarekohnya bagus, ma'rifatnya bagus, ya, dan akhirnya menuju pada hakikat tajalli ma'allah. Itu kuncinya. Tapi kalau kita tidak pernah makrifat, apalah jangan-jangan makrifat, syariat aja bolong-bolong Tarekat juga nggak mau kok ngaku makrifat, nggak mungkin. Jadi panjenengan kedah menjalani syariatnya sing sae, tarekatnya dijalani. Akhirnya ma'rifatullah. Ngaku makrifat ndak tarekat itu sama saja bohong. Tadi Allah Ghafurur Rahim tapi nggak ngamal, ya podo ae. Jadi al malaiku wal anbiya ma'a kamali ma'rifatihim billah. Para malaikat dan anbiya akan bersama dengan orang-orang yang kamali, sempurna. Apa nih? Ma'rifatihim billah, ma'rifatullah. Wa husnudzannihim bihi, dan berprasangka baik kepada Allah. Wa sholihi a'malihim, dan dia selalu beramal bagus semua amalnya. Wa qillatin dzunubihim, dan sedikit dosanya. Bukan sedikit-sedikit dosa. Akhirnya banyak. Ya, akhirnya dia merasa tidak ada manfaatnya karena nanti dia adalah orang yang putus asa. Jangan. Jadi ini kunci ya, orang yang dapat rengkuhan Allah itu. Au adamiha bil kulliyati, dan mereka tidak ada dosa insya Allah sama sekali. Kalaupun dosa langsung istighfar. Fi ghayatin minal khaufi wal isfa, mereka itu di puncak rasa takut dan ketakutan pada Allah. Jadi dia itu adalah orang yang dalam rengkuhan Allah, dalam pangayoman Gusti Allah. Ini kalau lagi taruh tarekat itu angsal pangayomamna atau diayomi, direngkuh, dirangkul ya oleh Allah. Karena apa? Ma'rifatullah. Satu. Yang dua, husnu dzannihim, berhusnudzon pada Allah, ridho, ikhlas, bikismatilah terhadap pembagian Allah. Amalnya baik. Yang keempat pasti adalah meminimalisir dosa, ya. Dan yang keempat adalah dia itu mempunyai rasa takut yang tinggi. Karena itulah al-ilmun nafi wa huwa khasyatullah. Ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat ditandai dengan khasyatullah, semakin takut pada Allah. Ulaikal ladzi hadallah fa bihudahu muhtadih. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, maka ikuti petunjuk mereka. Artinya malaikat, Rasulullah, ulama yang begitu ikuti. Yaitu orang yang ahlu tarekoh, ahlu syariat, ngajak zikir, ngajak baca Quran, ngajak kebaikan, ngajak sholat malam,
ngajak bertorekoh, muqarrabah, muraqabah, itu yang harus diikuti. Karena orang yang seperti ini seperti yang disampaikan di atas tadi, yaitu para malaikat dan para nabi itu akan bersama orang yang ma'rifatullah. Ma'rifatullah hanya bisa dijalani melalui tarekoh, dan tarekoh harus dijalani dengan kuatnya syariat kita. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita menyudahi dari khauf wa roja, dan insya Allah kita akan masuk pekan depan, yaitu tentang wa'alaika bisabr, hendaklah Anda kita bersabar. Untuk apa dan bagaimana caranya, insya Allah kita akan bahas di Kamis depan. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Yang baik insya Allah itu dari kitab ini, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun ada yang salah, sungguh itu dari Al-Fakir yang dhaif, yang masih banyak kekurangan. Al-Faminkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.